Tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kaget keluar THR. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada malam yang ke-11 dari bulan Ramadan. Terasa begitu cepatnya waktu berjalan dalam kehidupan kita. Baru kemarin rasanya awal Ramadan kita tunggu-tunggu, begitu kita jalani sudah 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Oleh karena itu, ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti banyak ibadah yang kita lakukan. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat Allah dengan kita. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Barang siapa yang dekat denganku, kata Allah, sejengkal, maka saya akan dekat dengannya sehasta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita meminta apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, ketika ada harapan kita, ada keinginan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala catat sebagai hamba yang sejati. Kenapa? Karena ketika kita minta kepada Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin dekat kita kepadanya. Berbeda dengan manusia, Bapak Ibu. Kalau dengan manusia semakin banyak kita minta, semakin bahaya, Bapak Ibu. Kalau sekali oke, 2 kali iya, 3 kali Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, apa harapan kita, apa cita-kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, bermohonlah kalian, mintalah kalian kepada aku, kata Allah, saya akan kabulkan, saya akan ijabah. Cuman tetangga saya ngomong, Bapak Ibu, ya, Ustaz, betul lah ayat tuh, ya, cuman kenyataannya tidak macam tuh. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, saya minta belambun doa saya, tapi sampai kini belum ada yang terkabul. Saya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah nikmat harta, ya Allah berikanlah nikmat rezeki, tapi sampai kini miskin aja manjang. Persoalan semakin banyak. Macam mana tuh Ustaz? Kata dia kan. Jawabnya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada 3. Yang pertama, ada doa yang kita minta kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika bulan Rajab itu ustadz-ustadz kita, ulama kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah terima doa kita. Kenapa? Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu, satu hari menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat Israel. Kita alhamdulillah hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, sudah malam yang ke-11. Tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kaget keluar THR.
Tunggu aja Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa? Kita tidak tahu. Siapa tahu pemerintah lain lagi pikirannya. Untuk efisiensi THR batal. Wah kacau juga gitu kan. Nah ini. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Gitu. Kedua, ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang 70 tahun minta rezeki, minta harta. Ya Allah berikanlah harta, ya Allah berikanlah harta. Apa kata malaikat? Ya Allah, itu hambamu 70 tahun dia minta harta, padahal matanya lah kabur. Ya, bawa mobil lah gemetar macam. Bahkan dokter menyarankan, Pak, tidak boleh banyak makan daging, kaget tensi darahnya naik. Tidak boleh makan kacang-kacangan, kaget asam urat. Tidak boleh makan gula banyak, kaget gula darahnya naik. Jadi makannya cuma dikit, dia minta harta. Apa kata malaikat? Ya Allah, ganti, tidak usah engkau berikan harta kepadanya, tapi ganti dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan dia setiap hari, setiap waktu dia datang salat di Masjid Dakwatul Islamiyah, salat berjamaah. Itu yang bagus menurut Allah. Tapi kadang-kadang kita ngoceh-ngoceh, doa saya tidak diterima padahal Allah beri sehat walafiat. Ya Allah, doa saya tidak diterima padahal anaknya sukses, padahal dia rajin datang ke masjid. Itu adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada doa yang kita minta kepada Allah tapi nanti di akhirat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sependek apapun doa kita, insya Allah punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan, antumul fuqara'u ilallah. Kalian wahai manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punya harapan, Anda punya keinginan, Anda punya persoalan, minta kepada pencipta segala apa yang ada di alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan bosan-bosan Bapak Ibu. Ya, karena doa itu kadang-kala nanti tiba saatnya baru Allah berikan kepada kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW ketika dia kembali dari Isra Mi'raj, kemudian dia salat menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina Bapak Ibu. Tuh. Mulai hari itu dia minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah ketika kami menyembah kepadamu. Berapa lama Nabi Muhammad memohon kepada Allah? Itu 17 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau 17 bulan itu berarti 1 tahun 5 bulan baru diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pada siang hari Nabi salat di Madinah, kemudian dia angkat takbir Allahu Akbar, datang malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Langsung Nabi Muhammad mutar menghadap ke Masjidil Haram. Makanya di Madinah Bapak Ibu itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Kiblatnya dua, satu menghadap ke Baitul Maqdis dan satu menghadap ke Masjidil Haram. Nabi Muhammad 1 tahun 5 bulan baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Bapak Ibu, wallahu a'lam. Oleh karena itu banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa persoalan kita, apa problem kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengarkannya dan akan mengabulkannya. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.